Penggemar fiksi ilmiah tentu tak asing dengan suguhan kecanggihan teknologi dan makhluk asing yang disuguhkan dalam novel atau film. Banyak di antaranya tidak masuk akal dan sengaja dibuat untuk memuaskan imajinasi pembaca atau penonton. Namun siapa sangka dari ide yang dulunya dianggap hanya khayalan ternyata benar-benar diciptakan dan lumrah ditemui di masa depan. Dengan kata lain, beberapa buku dan film fiksi ilmiah berhasil meramalkan penemuan dan teknologi yang akan ada di masa depan. Berikut ini beberapa penemuan dan teknologi yang zaman dulu hanya bisa ditemukan di fiksi, tetapi berubah menjadi kenyataan di masa depan. Kapal selam. Pada tahun 1870, ketika kapal laut masih digerakkan dengan mesin uap dan layar, seorang penulis buku Prancis bernama Jules Verne sudah berimajinasi adanya kapal yang bisa berlayar di bawah permukaan laut, yang menjadi cikal bakal ide pembuatan kapal selam. Jules Verne menulis imajinasinya di buku berjudul 20,000 Leagues Under the Sea. Tidak hanya berhenti di imajinasi kapal selam saja, Jules Verne juga berimajinasi manusia bisa berjalan di bawah laut dalam waktu lama dengan mengenakan apa yang sekarang disebut pakaian selam. Bentuk pakaian selamnya yaitu pakaian besar tertutup rapat yang terhubung dengan selang udara yang dipompa dari atas kapal laut. Ini adalah konsep awal dari apa yang sekarang dikenal sebagai scuba diving. Selain teknologi, Jules Verne juga menulis mengenai cumi-cumi raksasa. Makhluk ini sebelumnya dianggap mitos dari legenda Yunani kuno dengan sebutan kraken, namun di kemudian hari ditemukan bukti bahwa cumi-cumi raksasa ini memang benar-benar ada. Umumnya bukti keberadaan cumi-cumi raksasa didapat dari sisa-sisa bangkainya yang hanyut ke pantai. Penampakan cumi-cumi raksasa hidup memang jarang terjadi karena mereka tinggal di laut dalam dan jarang berenang ke permukaan. Robot raksasa. Imajinasi mengenai robot raksasa sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Ada legenda Yunani kuno yang menceritakan patung raksasa terbuat dari logam yang bisa bergerak sendiri. Patung ini bernama Talos. Talos ditempatkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Kreta dengan misi utama yaitu melindungi pulau dari serangan bajak laut. Setiap hari Talos akan berjalan mengelilingi Pulau Kreta dalam rangka patroli menjaga keamanan. Di tahun 2020, perusahaan mainan dari Jepang membangun robot raksasa setinggi 18 meter atau kira-kira setinggi gedung 5 lantai di sebuah wahana yang disebut Gundam Factory. Desain robot ini diambil dari seri animasi Jepang yang sudah mendunia yaitu Gundam. Robot ini tidak hanya berukuran tinggi besar namun juga bisa bergerak. Wisatawan dapat menonton robot ini dengan membeli tiket masuk wahana. Masih dari Jepang, sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan robot yang bisa dikendarai manusia. Walaupun robot ini ukurannya tidak sebesar Gundam, tapi diharapkan di masa depan tidak hanya sekedar menjadi wahana pertunjukan saja, melainkan bisa memiliki aplikasi praktis di dunia nyata melengkapi mesin berat lainnya seperti traktor dan forklift. Jetpack. Jetpack adalah perangkat roket yang dikenakan di punggung di mana perangkat ini menggunakan semburan gas untuk mendorong pemakainya ke udara. Agar bisa bergerak ke atas, daya dorong ini harus bisa melawan gaya gravitasi dan harus cukup untuk mengangkat bobot pilot, perangkat jet itu sendiri, dan bahan bakarnya. Konsep jetpack banyak diadaptasi di buku komik dan film fiksi ilmiah terutama pada tahun 1960-an. Di dunia nyata, perangkat jetpack telah bertahun-tahun dikembangkan menggunakan berbagai metode, tetapi penggunaannya masih belum luas karena kendala keterbatasan tangki bahan bakar, resiko penggunaan bahan bakar yang kurang stabil, dan keterbatasan fisik tubuh manusia saat manuver terbang melawan gaya gravitasi. Keterbatasan tangki bahan bakar menyebabkan pendeknya jangka waktu penerbangan maksimum dari lepas landas sampai mendarat lagi. Hal ini berlawanan dengan yang digambarkan dalam fiksi ilmiah di mana jetpack dapat terbang terus-menerus dalam jangka waktu lama. Perjalanan ke bulan. Masih dari penulis Jules Verne, pada tahun 1865 ketika manusia masih terbang dengan memakai balon udara,
Jules Verne merilis novel fiksi ilmiah berjudul From Earth to the Moon yang menggambarkan misi 3 orang Amerika untuk terbang dan mendarat di bulan. Dalam novel dikisahkan pesawat luar angkasa mereka dilontarkan ke bulan dengan memakai meriam raksasa. Yang menakjubkan, Jules Verne juga menggambarkan kondisi tanpa bobot para kru di ruang angkasa. Juga saat pulang kembali ke bumi, pesawat luar angkasa mereka mendarat di Samudra Pasifik lalu dijemput dengan kapal milik Angkatan Laut AS. Jules Verne berhasil memprediksi detail yang mirip dengan kejadian nyata di masa depan. Perjalanan nyata pertama kali ke bulan baru terjadi 104 tahun kemudian setelah novel Jules Verne diterbitkan. Pada tahun 1969 Badan Luar Angkasa Amerika NASA mengirimkan 3 astronot ke luar angkasa di mana 2 orang di antaranya berhasil berjalan di permukaan bulan. Smartwatch. Cikal bakal teknologi smartwatch sudah muncul di komik Dick Tracy yang diterbitkan tahun 1931. Komik Dick Tracy menceritakan tentang seorang detektif ulung yang menggunakan jam tangan canggihnya untuk berkomunikasi 2 arah dengan pihak kepolisian. Di tahun 1930-an ketika telepon masih memakai sistem analog dan nomornya diputar menggunakan jari, manusia sudah membayangkan betapa menyenangkannya apabila ada telepon yang bisa dibawa-bawa kemana saja dan ukurannya cukup kecil sehingga bisa digabungkan ke jam tangan. Saat ini teknologi smartwatch sudah merupakan hal yang lumrah ditemui. Perusahaan Apple merilis smartwatch pertamanya yang diberi nama Apple Watch pada tahun 2015. Kemudian diikuti dengan pesaingnya yang juga ikut meluncurkan smartwatch seperti Google, Samsung, Huawei, dan lain-lain. Komputer tablet. Konsep komputer tablet pertama kali ditemukan oleh Bill Gates, bapak Microsoft Windows, pada tahun 2000. Kemudian diikuti oleh pesaingnya, Steve Jobs pendiri Apple, yang meluncurkan produk iPad pada tahun 2010. Saat itu produk iPad langsung menjadi pusat perhatian dengan tampilannya yang elegan serta memaksimalkan fitur touchscreen. Tapi 32 tahun sebelum Bill Gates mengumumkan komputer tablet, ternyata sudah ada film yang meramalkan adanya perangkat ini di masa depan. Film ini berjudul Space Odyssey yang diputar di bioskop tahun 1968. Ada adegan yang menampilkan salah satu tokoh sedang mengoperasikan sebuah perangkat mirip komputer tablet saat ini. Tidak hanya perangkat saja, film ini juga menampilkan teknologi AI yang saat ini sedang berkembang pesat. Tokoh AI dalam film ini adalah asisten digital yang digambarkan sebagai komputer yang bisa berbicara dan memberikan saran. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan teknologi yang melengkapi produknya dengan fitur AI sebagai asisten digital. Contohnya Siri, asisten digital dari Apple, yang pertama kali muncul di perangkat iPhone 4S tahun 2011. Selain itu juga ada Google Assistant dari Google, dan Alexa dari Amazon. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.